Dalam rangka HUT JAK TV yang ke-13, televisi lokal yang memiliki pemirsa setia akan memberikan Anda penghargaan yang dinamakan JAK TV Jawara Awards 2018. Dan penghargaan ini diberikan kepada mereka yang mendedikasikan dirinya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dan penghargaan JAK TV Jawara Awards 2018 ini akan dibagi dalam 3 kategori, yang dimana pertama adalah kategori kelurahan, yang kedua kategori tokoh, dan terakhir kategori komunitas yang menginspirasi. Dan berikut kami akan hadirkan kategori kelurahan terbaik se-DKI Jakarta. Kelurahan Durensawit, Kota Madia, Jakarta Timur berhasil membina para pelaku usaha kecil menengah atau UKM di wilayahnya. Sebanyak 300 pelaku UKM dari 17 RW hingga kini terus dibina melalui beragam kegiatan penyuluhan dan permodalan yang dinilai sangat membantu perekonomian warga Durensawit. Lurah Durensawit Didik Diarjo mengatakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan kegiatan usaha kecil menengah atau UKM adalah salah satu komitmen dalam membina masyarakat. Menjamurnya beragam jenis UKM di wilayah Durensawit, Jakarta Timur adalah wujud keberhasilan menghidupi keluarga menjadi lebih layak. Pembinaan Kelurahan Durensawit, kita memiliki OKOC yang ada di kelurahan-kelurahan. Nah, ini OKOC yang ada di Kelurahan Durensawit ini memang sedang berkembang. Khususnya OKOC yang memang bergerak di bidang makanan. Karena terus terang OKOC yang ada di Kelurahan Durensawit kebanyakan ada di pemukiman yang terus terang ini merupakan salah satu ikon kita. Ya, salah satunya adalah pembuatan kerajinan, kue-kue, dan juga ada semacam jasanya. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan kita memiliki salah satu inovasi-inovasi terkait dengan hal itu. Pembinaan kita turun ke bawah melalui program OKOC ini memang menjadi salah satu ikon kita karena membantu program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menumbuhkan UKM dari bawah. Kita dari KJK PMK Durensawit, Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, membantu mendorong para pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Kami harapkan dari penyaluran dana bergulir ini, para anggota koperasi kita, mereka akan mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih kompetitif, lebih berdaya, sehingga perekonomian khususnya di Kelurahan Durensawit lebih maju. Memiliki lahan yang terbatas serta pengetahuan berkebun yang minim, ternyata tak menjadi alasan bagi Kelurahan Karetengsin, Jakarta Pusat dalam mengembangkan dan membina warganya sebagai pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM agrobisnis di wilayahnya. Dengan mengupayakan berbagai penyuluhan, bantuan, serta dukungan pada aspek permodalan, Kelurahan Karetengsin berhasil mendorong pelaku-pelaku UMKM di wilayahnya untuk lebih berkembang. Menurut Lurah Karetengsin, Jakarta Pusat, Ihsan Kamil, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu prioritasnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya UKM yang tumbuh di wilayahnya. Salah satunya UKM produk minuman jahe merah instan yang dirintis oleh Emi Muhammad dengan merek dagang 6 Putri. Hingga kini pemasarannya telah tersebar hingga ke pasar-pasar swalayan. Ihsan menambahkan, merek dagang 6 Putri tak hanya menjadi role model atau panutan, namun keberadaannya telah menjadi payung bagi produk-produk lain yang dihasilkan oleh warga Karetengsin. Untuk UMKM yang dibina oleh Karetengsin itu sebanyak 7 unit UMKM dan juga terdapat lagi kurang lebih 10 unit UMKM yang menjadi masuk ke dalam OKOC. Sudah sangat membantu
memberdayakan masyarakat di Kelurahan Karetengsin, di mana program OKOC tersebut adalah salah satu program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang di mana tugasnya membina masyarakat untuk memberdayakan perekonomiannya. Dari sekian banyak UMKM yang ada di Kelurahan Karetengsin, yang paling menonjol itu adalah UMKM 6 Putri. 6 Putri itu adalah suatu UMKM yang dimana bergerak dalam agrobisnis. Agrobisnis ini artinya dia menjual suatu produk pertanian yang dalam hal ini adalah jahe merah dan juga seperti pala, temulawak, tanaman-tanaman sejenis yang bisa herbal, dan itu diproses sehingga menjadi suatu barang yang bisa mempunyai daya jual yang lebih tinggi dari barang yang sebelumnya. Tidak ada yang menyangka jika limbah pasar seperti karung goni ternyata dapat disulap menjadi barang kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Seperti yang dilakukan salah satu UMKM yang bernaung di bawah pembinaan Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan, yakni UMKM Klasik Cempaka 2 yang diprakarsai Erma Jamilah. Kegiatan UMKM Klasik Cempaka 2 menyalurkan keterampilan ibu-ibu PKK dan dapat membantu perekonomian warga Kelurahan Menteng Atas. Lurah Menteng Atas Zulkarnain mengatakan, ia dan jajarannya senantiasa mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha kecil dan menengah. Menurutnya, pembinaan UMKM adalah salah satu bentuk pengembangan produktivitas dan kreativitas warga. Tidak hanya itu, peran UMKM juga cukup signifikan dalam mengangkat standar perekonomian masyarakat. Setidaknya ada sekitar 160 UKM yang tersebar di 13 rukun warga di Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Pengembangan UMKM khususnya yang dilakukan oleh para warga, yang pertama kita pemetaan dan pendataan dulu Pak, mana-mana warga yang mempunyai keahlian atau potensi. Selanjutnya kita lakukan monitoring dengan melibatkan PKK, program yang dilakukan oleh di sini ada PKK yang diketuai oleh Bu Lurah, dan beliau yang sering melakukan pembinaan di wilayah terkait dengan usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh para warga. Ya, contohnya tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengembangan UP2K, usaha peningkatan penghasilan keluarga, yang mana kegiatannya itu banyak yang seperti handmade yang seperti souvenir dan juga lampu-lampu. Dan ini insya Allah nanti dari tingkat kota pun respon dari Ibu Ketua TP PKK Jakarta Selatan dan juga Ibu Camat, dalam hal ini dia Ketua TP PKK ke Kecamatan, juga sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh para warga kami, khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga. Yang pertama, saya mendukung kegiatan UMKM di Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Menteng Atas, karena melalui kegiatan UMKM ini dapat meningkatkan pendapatan warga sekaligus nantinya pendapatan warga secara keseluruhan maupun perekonomian warga. Sejak tahun 2015 akhir kita mendirikan UP2K Cempaka 2 dan membuat hasil karya dari karung goni tahun 2015 sampai saat ini. Kelurahan Meruya Utara tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan berkreasi. Meski sering meraih prestasi, serta banyaknya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdaftar di Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat. Pengembangan UMKM menjadi salah satu solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin jauh di ibu kota Jakarta. Pengembangan UMKM merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi fokus di Kelurahan Meruya Utara. Lurah Meruya Utara Pangestu Aji Swandanu mengatakan,
Usaha serta peran pemerintah bersama warga setempat menjadikan bentuk kerjasama yang saling mendukung dalam usaha peningkatan ekonomi di Kelurahan Meruya Utara. Selain itu, komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah adalah kunci dalam meraih prestasi yang telah didapat. Alhamdulillah di Kelurahan Meruya Utara ini yang luasannya kurang lebih 480.000 hektar, ya, yang dimana terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan juga berbagai macam aktivitas dan pemukimannya. Kita sangat kompak ya dalam hal ini menjalin silaturahmi untuk menghasilkan kolaborasi ya. Nah, di Kelurahan Meruya Utara itu ada satu tempat di mana namanya Pasar Lokasi Binaan Meruya Utara, di mana yang isinya dari Lokbin tersebut adalah mayoritas warga Meruya Utara ya, yang berawal dari perdagangan perorangan sampai dengan kerajinan per kelompok, ada dari menghasilkan mendaur ulang kembali sampah yang tidak terguna dan juga barang-barang yang mungkin tidak terpakai lagi menjadi bernilai kembali ada. Selain itu, di Kelurahan Meruya Utara juga mendirikan di Pasar Binaan UMKM di Meruya Ilir sebagai lokasi berbagai jenis UKM yang telah dirintis oleh warga Meruya Utara, mulai dari kreasi kerajinan tangan hingga beragam kreasi kuliner. Di pasar ini terdapat 254 pedagang kuliner dan non-kuliner. Selain itu terdapat 80 izin usaha mikro kecil atau IUMK komersial, 74 IUMK kelurahan, 5 kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K, dan 8 perorangan UP2K. Kelurahan Meruya Utara juga selalu mendukung jalannya UMKM setempat dengan membuka diskusi dari seluruh warga serta bekerja sama dengan universitas dan komunitas untuk proses pemasaran usahanya. Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, melalui UMKM kulinernya dikenal sebagai kampungnya kue kampung. Jajanan kuliner khas kampung Betawi memang selalu menggoda selera. Sebut saja kembang goyang, roti gambang, kue dongkal, kue geplak, hingga bir pletok. Namun saat ini keberadaannya memang cukup sulit untuk ditemukan. Hingga Kelurahan Sungai Bambu bersama Bazis Jakarta Utara memiliki program yang bernama Kampungnya Kue Kampung. Awalnya kegiatan mereka membuat jajanan tradisional dan kuliner khas Betawi yang akhir-akhir ini kurang sudah terlupakan oleh masyarakat kita. Seiring waktu, dengan berjalannya waktu, dibentuklah semacam UP2K yang artinya unit. Kita apresiasi karena kegiatan ini mengedepankan bagaimana usaha dari masyarakat untuk peningkatan perekonomiannya yang dari bawah, dari basic benar-benar. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan ya dapat berlanjut karena ini juga dapat memotivasi warga dalam berupaya untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Produk yang dihasilkan kampungnya kue kampung dijual dengan beberapa merek dagang sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti Gendis, Lazisera, Sasilisius, dan Bandeng Barokah. Berkat berbagai pelatihan yang sudah diterima, pelaku usaha kecil menengah di Sungai Bambu memiliki omset beragam, mulai dari 8 juta rupiah sampai 20 juta rupiah per bulannya. Beragam manfaat ekonomi telah dirasakan para anggotanya, bahkan mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kami alhamdulillah di warung kami itu hasilnya bukan dipergunakan untuk sendiri ya pajak, kita sumbangkan ke dengan adanya banyak pesanan seperti itu, pendapatan kami bersyukurlah kami bertambah. Dari bagian itulah, dari hasil kami bersama, hasil pribadi saya tabung sedikit demi sedikit, alhamdulillah.
Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu ini menjadikan pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi wilayahnya dengan mengusung jenis usaha di bidang kerajinan tangan dan kuliner khas. Kerajinan tangan berbahan biota laut yang diolah menjadi cenderamata bernilai ekonomis berupa hiasan, kaos, aneka kerajinan, kuliner, dan pembuatan perahu menjadi andalan program UMKM yang diberi nama Warna-Warni. Program andalan ini dibentuk oleh Lurah Pulau Harapan Kepulauan Seribu, Haji Murtaah. Awalnya tidak mudah bagi masyarakat Pulau Harapan untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu kendalanya adalah pemasaran. Dari UMKM yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Pulau Harapan ini dari berbagai macam jenis. Makanya kita menggunakan ada program warna-warni, artinya bukan hanya satu jenis kegiatan, tapi berbagai macam jenis kegiatan. Di antaranya pengelola UMKM ini ada cenderamata, ada pembuatan perahu, ada juga pembuatan keripik, ada juga pembuatan manisan, cermai, ada juga dodol rumput laut, dan ada juga pembuatan kripsi ikan selar. Itu adanya di Pulau Sabira. Tapi yang untuk Pulau Harapan ini adalah cermai, dodol rumput laut, keripik ikan. Keberhasilan pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Pulau Harapan tentunya tidak lepas dari peran aktif Kelurahan Pulau Harapan. Dalam memfasilitasi warganya untuk mendapatkan kemudahan berusaha, pihaknya membentuk permodalan dan pelatihan teknis yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah usaha cenderamata milik Basuki dengan produk pernak-pernik khas Pulau Harapan. Untuk jumlah pelatihan, sebagian pendaftar awal yaitu sebanyak 80 orang. Dari 80 ini sudah semuanya dilatih melalui pendampingan oleh program kewirausahaan di tingkat kecamatan. Hal ini juga kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan SKPD dan UKPD lainnya dalam rangka pembinaan keterampilan, pelatihan, kemasan, dan lain-lainnya. Semuanya itu dengan harapan supaya ada nilai jual yang cukup tinggi. Binaan dari program OKOC Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dari Provinsi DKI Jakarta. Ini yang mempunyai produk unggulan ini adalah Ibu Marhani. Kebetulan Ibu Marhani ini sedang mengemas produknya yang akan dikemas dan akan dipasarkan di sekitar Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Pulau Harapan, namun tak menyurutkan niat mereka untuk berkarya dan memajukan perekonomian keluarga dan wilayahnya.